Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang bagaimana menyempurnakan ibadah sholat kita. Salah satu hal yang harus kita penuhi di dalam melaksanakan ibadah sholat adalah menghadap kiblat. Apa itu kiblat? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surat Al-Baqarah 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ayat ini memberi petunjuk pada kita semua bahwa kita diminta untuk menghadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Semula Nabi Muhammad SAW kalau beribadah menghadap ke Masjidil Aqsa, dan hal itu mendapatkan cemoohan dari kalangan Bani Israel. Kegelisahan Rasulullah karena mendapatkan sikap yang tidak baik dari kalangan Bani Israel ini meminta kepada Allah agar ditunjukkan kiblat yang tepat, dan Allah menjawabnya dengan ayat ini agar Nabi Muhammad SAW menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Inilah kiblat yang dimaksud. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menegaskan dari Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, dari Humaid As-Sa'idi, bahwasanya Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat, idza qama ila sholati wastaqbala qiblata. Apabila beliau melaksanakan sholat, maka menghadapkan wajahnya atau dirinya ke arah kiblat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam konteks Indonesia, persoalan kiblat ini pernah sangat hangat dibicarakan, akan menimbulkan sedikit perbedaan yang agak menajam. Ketika Kiai Dahlan merubah arah kiblatnya dari lurus ke barat, agak mencong sedikit ke arah utara berdasarkan perhitungan ilmu falak. Namun alhamdulillah belakangan Kementerian Agama kita telah memiliki program untuk meluruskan arah kiblat, sehingga ada keseragaman di beberapa masjid untuk meluruskan arah kiblat sesuai dengan hasil perhitungan ilmiah ilmu falak. Kendati memang ada pendapat yang mengatakan kalau masjid di Indonesia lebih besar daripada Ka'bah, tentu ada ujung paling kiri dan ujung paling kanan, tidak persis akan menghadap ke arah Ka'bah. Ya, bisa dimaklumi pemahaman itu, sehingga kita tahu bahwa di Mekah, di Masjidil Haram, kalau sholat memang melingkari Ka'bah. Sehingga logikanya kalau masjid kita lebih besar daripada Ka'bah, kita harus melingkar agar jamaah yang sisi timur, sisi kiri dan sisi kanan, atau sisi utara, sisi selatan, bisa betul-betul menghadap ke arah Ka'bah. Hanya saja kalau berdasarkan surat Al-Baqarah 144 ini adalah Masjidil Haram. Yang kita tahu hari ini yang disebut dengan Masjidil Haram itu adalah wilayah di mana Ka'bah itu memang tegak berdiri. Jadi seputar Ka'bah itu namanya Masjidil Haram. Ketika terjadi pelebaran area Masjidil Haram, maka saya berkeyakinan bahwa masjid di Indonesia nampaknya belum ada yang melampaui besarnya Masjidil Haram. Sehingga jika hari ini kita memiliki masjid cukup besar di Indonesia dan dihadapkan arah kiblat sesuai dengan perhitungan ilmu falak yang kompeten untuk menghitungnya, insya Allah kaum muslimin yang menghadap ke arahnya akan menghadap ke Masjidil Haram. Ini merupakan cara kita untuk menyempurnakan ibadah sholat, karena
Kalau sedikit saja kita melenceng dari arah yang ditentukan, kita akan tidak akan persis menghadap ke arah Masjidil Haram. Kalau di dalam Kementerian Agama disebutkan bahwa 0,1 derajat melenceng dari arah yang seharusnya ditarik lurus ke arah kiblat akan ada jarak yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 60 km melencengnya dari arah Masjidil Haram. Karena itu kita sempurnakan sholat kita berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki atau mendapatkan pencerahan dari orang-orang yang telah menunjukkan kiblat kita melalui perhitungan ilmiah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.